Mau kemana tuh? Oh, sorry. Ada kecil. Tadi mana? Tadi. Ini kecil mah orang itu nih. Ini budak. Ayo, tunggu gue. Nah, itu nah. Parah ini kayaknya. Nah, Parah ini. Oh ya, nggak stres udah ada potongannya. ini budak kecil orang ini. Budaknya. Budak nih ya. Malam sampai jam berapa? Budak galak kumpul-kumpul main PS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dimanapun Anda berada pada kesempatan ini, tentu saja kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, guru kita, sang pencerah sejati Nabi Allah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kembali lagi ke channel Alkoholik TV. Tentu saja saya baru beberapa jam yang lalu melihat di beberapa medsos, khususnya di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Tentu saja di dalam CCTV ketika imam masjid merasa kebingungan ketika kotak amal Masjid Al-Ikhlas Desa Tanah Abang Jaya tidak ada lagi di dalam masjid. Tentu saja ini akhirnya dimusyawarakan, ternyata setelah dibuka CCTV masjid terjadi pencurian oleh seorang pemuda yang tidak diketahui. Tentu saja kejadian ini sangat miris sekali, terkhusus di daerah kita di Kecamatan Tanah Abang. Barangkali kalau di kota-kota besar sering kita dengar kejadian tersebut, tetapi di perkampungan ini sudah mulai terjadi. Ada dua pertanyaan yang sangat sedih bagi saya. Apakah ada orang lain atau masyarakat luar dari daerah kita yang memang sengaja mencari kotak amal di masjid-masjid daerah kita? Karena masjid daerah kita memang tidak dikunci. Karena masjid itu untuk beribadah. Kita tidak tahu kapan waktu orang beribadah. Lucu kalau kita kunci. Tetapi ini adalah suatu bentuk ujian untuk kita semua, terkhusus para pemerintah desa. Mulailah aktifkan Siskamling. Ini adalah sebagai gambaran kecil. Allah memberikan sebuah petunjuk kepada kita semua. Yang pertama, pemerintah di desa, masyarakat di desa, mulailah untuk melakukan Siskamling. Dan juga mulai ada pembatasan untuk para anak-anak remaja, para pemudi. Itu ada jam. Mungkin di atas jam 11 atau jam 12 itu sudah tidak ada lagi nongkrong di pondok atau tempat ngobrol dan lain sebagainya. Barangkali ini adalah sebagai tamparan kecil untuk kita semua. Barangkali kita sudah mulai tidak peduli lagi tentang kenakalan remaja, tentang kegiatan remaja di sekitar kita. Kita hanya disibukkan oleh uang. Kita hanya disibukkan oleh bisnis. Kita hanya disibukkan oleh kepentingan masing-masing, tanpa kita sadari bahwa kita punya tanggung jawab ada di sekitar kita, para generasi-generasi kita yang akan meneruskan perjuangan kita kelak. Tentu saja, yang kedua, ini adalah sebuah gambaran besar bahwa ternyata keberhasilan para oknum-oknum, keberhasilan para orang-orang yang benci dengan kedamaian, ketentraman di negara kita. Dengan berapa tahun ini narkoba merajalela, sabu-sabu, ekstasi dan lain sebagainya. Ini pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak.
Ini dianggap biasa-biasa saja. Hari ini pembuktiannya. Ketika kotak amal masjid, para remaja sudah sanggup mengambilnya, sudah sanggup mencurinya. Bayangkan, ketika kita masih kecil, masih remaja, saya yang lahirnya di tahun 84, sangat takut sekali. Jangankan mencuri kotak amal, celana pendek saja untuk masuk ke dalam masjid saja takut. Karena itu dianggap rumah Allah, rumah suci bagi umat Islam. Tiba-tiba pada saat ini, sudah berapa kali kejadian saya pernah melihat kejadian ini di Masjid Komplek Pertamina di Pendopo. Hari ini di Masjid Al-Ikhlas Tanah Abang Jaya. Sungguh miris ini terjadi. Ayo kawan-kawanku semua, para yang peduli dengan nasib generasi, yang peduli dengan bangsa ini, yang peduli dengan masyarakat banyak, luangkan waktu, sahabat-sahabat semua. Kenapa tidak memberikan nasihat kepada teman-teman, kepada remaja-remaja? Sekarang kita sudah mulai hilang rasa kebersamaan, saling menasihati. Saya tidak terlalu sok dalam agama, tetapi janji Allah sudah dijelaskan dalam surat Al-As. Wal as inna insana lafil hus illa allazina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita melihat apa yang terjadi saat ini. Kecuali yang beramal baik, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sahabat semua dimanapun Anda berada, jadikan kejadian pencurian kotak amal di Masjid Al-Ikhlas Tanah Abang Jaya ini tamparan kecil buat kita semua. Bukan hanya pemerintah desa, bukan hanya tokoh agama, bahkan seluruh orang tua yang ada, yang melihat ini, bahwa ini kejadian moral kita miris. Semua sudah ternilai oleh uang semua. Kebaikan bisa dibalas jika ada uang. Kita ingin menjadi seorang penguasa atau menjadi seorang pemimpin, seorang wakil rakyat, kalau ada uang bisa dipilih. Dan akhirnya ketika uang dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai dewa, dijadikan segala-galanya, maka di mana uang itu berada, rampas, rampok, tanpa memikirkan halal dan haram. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Saya sebagai Ketua Forum Aspirasi Kepedulian Rakyat Lematang sangat mengutuk keras ini. Saya berharap kepada pihak kepolisian agar bisa bekerja lebih ekstra. Ada bukti CCTV bisa dikembangkan agar ini bisa diungkap, agar menjadi pembelajaran ke depan, tidak terjadi lagi. Terima kasih sahabat semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat AK dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.